Iya. Iya, saya juga ngamuk juga, saya juga masih muda dan saya juga berani. Terus apa yang Bapak? Saya panggil semua, saya tantang semua, mati-matian saya tantang. Saya sendiri, kalian banyak segini, ayo bunuh-bunuhan. Pasti saya mati. Tapi mesti kalian juga ada yang mati, ayo. Mereka kan intinya saya dianggap orang kafir, lawan mereka atau tidak suka kepada mereka. Ya mereka ambil posisi anti sama saya. Sebisa mungkin tidak betah di situ. Di Sumut itu dinyalakan Indonesia ini ya? Ya. Tahu-tahu pokoknya udah nggak ada orangnya. Apa lubang-lubang kunci itu dimasukin korek api sehingga kami harus bongkar, tidak bisa tidak, harus bongkar. Kalau ada yang pulang, mereka masuk dari apa namanya? Ethernet ya. Ke bawah, kemudian semuanya dimasukkan ke bak kamar mandi, ya TV, ya apa saja, ya kasur. Teror luar biasa. Menurut Budi Nurastowo, dirinya bukan tidak pernah diajak oleh Saifuddin Ibrahim untuk bergabung dengan NII. Bahkan dirinya pernah menjawab dengan nada gurauan saat ditawari bergabung dengan NII oleh Saifuddin Ibrahim di tahun 1995. Nah, Pak Budi sempat ngobrol sama Saifuddin waktu itu? Ngobrolnya sekitar tahun 95. Saya masuk, dia keluar, tapi kemudian ketika ada liburan pondok, dia sempat main ke pondok. Disitulah ketemu saya. Ngobrol apa, Pak? Ngobrol salah satunya termasuk mungkin sudah menjadi bawaan dia untuk merekrut saya. Oh, Bapak sempat? Iya, mau direkrut ya. Gimana Pak? Cara merekrutnya ya sederhana sekali, karena dengan saya ya. Wes, ayo ikut, penak gonaku gitu. Gonaku ku penak. Meskipun dia orang NTB tapi sok-sok bahasa Jawa dengan saya. Enaknya gimana Pak? Enaknya yang ditampilkan adalah dia dulu sederhana sekali, sekarang dia sudah parlente, semuanya bermerek, bawa motor yang bagus, bawa pager yang saat itu belum ada banyak pager. Seperti itu misalnya. Oke, terus respon Bapak ketika itu? Respon Pak Budi? Saya sekedar jawab ngawur saja, karena memang nggak tertarik saya. Saya bilang, aku nggak sama sekali nggak tertarik sama kelompok ini. Seperti kamu sendiri nggak bisa bikin contoh. Harusnya Islam itu laki-laki itu istrinya 4. Kamu berapa? 1 toh? Saya nggak akan tertarik. Pak, selain mendoktrin ya Pak ya, apalagi sih yang kemudian dilakukan oleh Saifuddin ini ketika menjabat di Darul Arkom itu Pak? Informasi yang Bapak tahu? Kayaknya lebih banyak ke situ. Karena apa ya? Yang dia sasar itu kan pokoknya nanti banyak pengikutnya, kemudian banyak pajaknya. Ada pajak? Ada pajaknya. Jadi hampir-hampir kayak MLM itu loh. Semakin banyak yang ikut member ya, pendapatnya juga semakin banyak, karirnya juga semakin naik. Mungkin kalau awalnya dari member, kemudian bisa jadi RT, bisa jadi RW, bisa jadi dukuh, lurah, gitu. Berdasarkan hasil rekrutan seperti itu. Maka kemungkinan ya Saifuddin Ibrahim dianggap karirnya bagus apabila semakin banyak rekrutannya atau orang-orang di bawahnya, pemahamannya dari Saifuddin ini. Iya. Pak, saya sempat dapat informasi atau dengar informasi Pak, katanya ada apa ya, semacam pemungutan gitu ya, pemungutan biaya bagi anak-anak yang sekolah di Darul Arkom itu. Ya betul. Ya, memang justru terbongkarnya pondok pesantren Darul Arkom yang kemasukan paham NI itu dari ini. Jadi beberapa orang tua atau wali santri itu lapor kepada kami, kok dapat tagihannya yang luar biasa. Berapa Pak? Ada yang 1 semester, ada yang setahun, ada yang lebih. Berapa itu? Mereka kaget semua. Nominalnya berapa kira-kira? Ya kalau per bulannya antara 500 sampai 700 kali berapa bulan kan? Sudah banyak ketika itu. Dan itu untuk baru apa? Itu kemudian meledak. Oh, untuk apa itu Bang? Ya mereka kemudian untuk pergi ngalor ngidul karena urusan dengan pengajian mereka, untuk pajak dan untuk operasional mereka sendiri dalam rangka mencari rekrutan baru. Menurut Budi Nurastowo,
Sejak saat itulah, Saifuddin meninggalkan lingkungan Muhammadiyah dan diketahui kemudian telah berada di pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, dan menjadi salah satu staf pengajar di pesantren yang diasuh Abu Toto Panji Gumilang tersebut pada tahun 1999.